dan apa ya, ngelihat Cinta ngelayanin kita gitu. Dapat tip nggak kerja juga gitu. Dapat, tapi tipnya belum banyak karena dia belum taking order, jadi masih tipnya kecil gitu. Hanya berselang 3 minggu pasca melepas si bungsu Nino kuliah di Amerika Serikat, menyusul sang kakak Cinta, Uya Kuya beserta istri dan kedua orang tuanya, beberapa hari lalu akhirnya menyusul berangkat ke negara Paman Sam sebagai surprise untuk menengok kedua buah hatinya itu. Dan kedatangan orang tua beserta kakek neneknya di bandara langsung dijemput langsung oleh Cinta yang memang sudah mulai terbiasa warawiri di jalan-jalan Amerika dengan mengendarai mobil pribadinya. Dan inilah detik-detik mengharukan saat Cinta menjemput keluarga tercinta di bandara. Bisa menengok Cinta dan Nino ke rumah mereka di Amerika. Jadi kali ini saya bawa orang tua saya untuk nengok cucu-cucunya juga, kan udah setahun lebih kan ketemu Cinta. Di sela-sela kuliahnya, Cinta memanfaatkan waktu luangnya untuk bekerja paruh waktu sebagai pelayan di sebuah restoran. Selain untuk mencari pengalaman dan mandiri, kerja paruh waktu itu juga dimanfaatkan Cinta untuk mencari uang saku tambahan. Dan karena penasaran ingin melihat langsung sigapnya Cinta dalam bekerja, Uya pun mengajak keluarga tercinta untuk makan di restoran tersebut. Benar saja, layaknya para pelayan restoran pada umumnya, Cinta pun tampak sigap bolak-balik melayani orang tua dan kakek neneknya sendiri, utamanya saat mereka memesan makanan masing-masing. Prime rib eye. Choice sama vintage di antara dua ini, tapi jujur aja dua-duanya hampir sama. Kamu kalau mau banyak boleh dong. Ya, harus sopan sama customer ya. Yang mau miso ya tadi ya. Kalau proteinnya aku kasih yang green room aja ya. Terus tapi nanti aku taruhin no green at all. Terus Apa aturannya? siap. Terharu adalah lihat Cinta kemarin part-time kerja di restoran Jepang. Terus kita datang sebagai customer sama Nino, sama Astrid, sama orang tua. Dan apa ya, ngelihat Cinta ngelayanin kita gitu. Dapat tip nggak kerja juga gitu. Dapat, tapi tipnya belum banyak karena dia belum taking order, jadi masih tipnya kecil gitu. Yang sama Nini juga lihat cucunya, kasihan dia bilang, kasihan Cinta, tapi nggak apa-apa gue. Ya ini loh, latihan buat mandiri, dan justru gue malah bangga sih. Melihat kesigapan Cinta, baik saat mencatat pesanan maupun mengantarkan pesanan yang sudah matang ke meja keluarganya sendiri, keharuan Uya, Astrid, dan juga kakek neneknya seketika terpantik. Lucunya, Nino sempat meledek sang kakak yang diam-diam ngiler dan ingin ikut icip-icip makanan pesanannya. Sontak kondisi ini membuat Astrid dan Uya justru kian terharu, lantaran biasanya Cinta hanya tinggal duduk bersama mereka untuk menikmati makanan-makanan favoritnya. Tapi terlepas dari itu, Uya dan Astrid juga merasa bangga, lantaran Cinta kini telah berubah drastis dan mampu menunjukkan kemandiriannya selama tinggal di negara orang. Oke, berarti satu punya mama, satu spicy miso, untuk proteinnya Angus regular, Yes. Papa sukiyaki, vintage regular, Nino sukiyaki, Angus large, terus Eyang miso, green room, no green, Amanili sukiyaki, Angus regular, oke? Mau dikasih tip berapa hari ini? Terima kasih. Yang mantap gak ya? Iya. Ini Kalau boleh dimasukin mama. Mama mau carrot ya? kita ya. Mama mau carrot ya? Ada pelayan begitu. Mama mau carrot ya? Pelayan ada. Ada lagi lapar dia. Belajar bagaimana kita harus
struggle dan berjuang untuk mencari uang. Karena gue udah bilang, walaupun Cinta Nino adalah anak artis, bapaknya ya cukup gitu ya, bukan berarti itu uang kalian gitu kan. Jadi karena papanya juga dulu kan bener-bener struggle ya. Zaman kuliah juga bapak gue bukan orang susah, keluarga gue orang ada, tapi kan gue dulu kuliah pakai duit sendiri gitu kan. Dan gue kuliah dulu kan tiga kampus, yang satu dibayarin orang tua, yang dua gue bener-bener bayar sendiri. Jadi Cinta Nino tuh mungkin harus meniru apa yang gue lakukan dulu zaman kuliah. Gue jualan celana pedurai, jualan mobil, jualan handphone bekas gitu kan. Dan itu akan gunanya bukan sekarang, tapi buat nanti. Mereka akan bisa mencari peluang-peluang bisnis di kemudian hari. Kita waktu di Indonesia boro-boro dia masak telur goreng, telurnya suruh mbak gitu kan, nyuci piring mana pernah gitu. Di sini dia harus megang daging, harus beli telur, harus ngangkat air mineral sendiri, harus nyuci baju sendiri, harus bayar listrik sendiri, bayar pajak sendiri, semua sendiri. Dan itu menurut gue ya, menyekolahkan anak di luar negeri itu sesuatu hal yang bagus, walaupun mungkin berat ya karena kita jauh, biasanya dekat. Tapi setelah gue lihat setahun ini Cinta berubah banget, dia bisa lebih mandiri, lebih dewasa, lebih siap lah mentalnya untuk menghadapi dunia yang kejam ini. Tak hanya sekedar ingin melihat Cinta bekerja, Uya dan keluarga juga sengaja menunggu Cinta hingga selesai bekerja alias sampai restoran tutup untuk mengajaknya pulang bersama. Perhatian keluarga tercinta yang begitu besar terhadapnya membuat Cinta terkejut lantaran tidak menyangka mereka rela menunggunya hingga berjam-jam sampai restoran tutup hanya untuk mengajaknya pulang bareng. Bahkan Uya sampai akhirnya pindah ke mobil Cinta untuk menyetir karena melihat Cinta begitu lelas pulang bekerja. Lantas, berapa sebenarnya uang saku per bulan yang diberikan Uya untuk anak-anaknya selama mereka kuliah di Amerika? Jin, Papa masih nungguin. Papa situ bareng Papa ya. Papa bareng kamu ya. Papa yang nyetir ya. Ya udah Papa nyetir, kamu capek. Namanya apa? Ya udah. Dan kita emang kasih uang saku setiap bulannya terbatas, jadi nggak berlebihan gitu kan. Malah cenderung benar-benar pas-pasan. Gue sering tanya sama Cinta emang teman-temannya kalau dari Indonesia dikasih uang saku berapa gitu, ada macam-macam Pak, ada yang 3.000 sebulan, ada yang 5.000, ada yang 10.000 gitu kan, dolar. Cinta tuh cuma gue kasih sebulan 1.000 juga udah termasuk bayar listrik, bayar air gitu kan. Makanya kemarin sempat stres waktu sebulan bayar listrik sampai $580, makanya dia harus cari-cari peluang buat part time untuk nyari uang tambahan kalau mau jajan, makan enak, atau mau beli ini beli itu gitu kan. Kita pulang itu kan, kita restoran tutup jam 10, kita keluar jam 9.15, tapi kita mau pulang duluan nggak tega gitu kan. Kita tungguin di parkiran lihat Cinta sampai selesai tutup restoran, terus dia jalan di mobil kayak kecapean, terus gue panggil Cinta, dia kaget. Terus ya udah gue temenin, jadi gue di mobil Cinta itu, terus gue disuruh nyetir. Hati-hati kalau dalam berteman di sana, apalagi yang aneh-aneh kayak gitu jangan. Tujuan ke Amerika itu kan untuk sekolah, untuk pendidikan, itu yang diutamakan ya. Di sisi lain, keputusan Cinta dan Nino untuk kuliah di kampus yang sama di Amerika Serikat memang membuat Uya Kuya dan Astrid Kuya harus rela berpisah jarak dan waktu dengan kedua buah hati mereka. Tapi meski begitu, Uya dan Astrid juga tetap merasa dekat dengan Cinta dan Nino, lantaran mereka masih tetap bisa memantau keberadaan kedua kakak beradik itu selama 24 jam penuh lewat CCTV yang bisa tersambung secara langsung ke handphone. Dan sempat viral di media sosial video saat Nino berangkat kuliah dengan mengendarai mobil mewah milik sang ayah yang memang sengaja dibeli untuk para so high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right.
chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Flying, get on board. We're smiling on top of the world. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind.